Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 16 Januari tahun 2024. Rekan trader semuanya, kita memasuki lagi hari yang baru, analisa yang baru, dan kita akan terus menganalisa karena dunia trading, dunia forex, dunia finance selalu bergerak secepat kilat. Satu detik pun juga dia bisa merubah keadaan yang terjadi. Oleh karena itu, tugas saya memberikan analisa, tapi tugasnya rekan trader adalah menganalisa lagi apa yang saya berikan ini, sehingga rekan trader bisa memperoleh sinyal trading yang luar biasa untuk rekan trader semuanya. Kalau saya salah, di skip aja, tapi kalau saya benar, ambillah inti-intinya. Oke rekan trader, seperti biasa rekan trader, kita akan memulai analisa harian kita pada hari ini, dan kita akan selalu melihat apa yang sedang terjadi pada hari kemarin secara teknikal. Kita juga akan membahas tema-tema yang lagi hotnya pada hari ini, dan kita akan memprediksi apa yang terjadi pada hari ini. Oleh karena itu rekan trader semuanya, tanpa membuang waktu yang lama lagi rekan trader, ya, tanpa membuang waktu yang lama, mari kita coba langsung masuk aja ke platform dan kita melihat apa yang terjadi pada hari kemarin. Rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini apa yang terjadi pada hari kemarin. Rekan trader bisa lihat mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana indeks dolar Amerika kemarin mengalami penguatan sampai di level tertinggi 102, dan hari ini dia terjadi gap, ya, naik lagi. Untuk euro angkel saham dolar, sudah barang tentu penguatan yang terjadi pada indeks dolar Amerika membuat euro angkel saham dolar ini mengalami pelemahan yang signifikan. Dan kita lihat di pound sterling sama juga, pound sterling mengalami pelemahan, ya. Dan kita lihat bagaimanakah di gold. Di gold pada prinsipnya kemarin dia naik itu sampai level yang paling tertinggi rekan trader ada di seputaran 2058. Dan dia pada prinsipnya dia setelah itu dia agak sedikit mengalami stagnan, ya. Turun juga di sekitaran 2049, dia naik lagi 2050. Jadi dia pada prinsipnya dia bermain di arah 2048, 2050, ya mungkin dia akan naik lagi. Ya, tapi kita lihat kemarin dengan adanya libur di Amerika yang membuat pergerakan pasar ya sangat stagnan, ya. Dia bolak-balik seperti pingpong, ya, untuk gold. Dan untuk USD Jepang, rekan trader bisa lihat USD Jepang kemarin naik dahsyat sampai di level 145.810. Hari ini naik lebih dahsyat lagi, ya. Oke rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada hari kemarin. Bagaimanakah keadaan sekarang? Untuk berbicara tentang keadaan sekarang, saya akan membawakan sebuah tema yang menurut saya ini lagi hot-hotnya ini. Lagi hot ini tema saya pada kesempatan kali ini, ya. Tema harian yang ingin saya bawakan pada hari ini adalah penguatan dolar imbas ketegangan geopolitik, ya. Sekali lagi, penguatan dolar imbas ketegangan geopolitik. Kenapa saya angkat tema ini? Karena kita lihat ketegangan geopolitik akhir-akhir ini mulai dari minggu kemarin dia sebenarnya lanjut terus, ya. Bukan dari 2 minggu kemarin, malahan dari beberapa minggu yang lalu. Tapi puncak-puncaknya ini akan sedang terjadi sekarang ini, di mana ketegangan itu akibat Amerika dan Inggris dia menyerang, ya, membumi hanguskan Yaman. Ini akibat dari Yaman banyak sekali membajak kapal-kapal tanker Israel atau tujuan Israel, ya, sedangkan sehingga ini benar-benar membuat Amerika sedikit pusing kepala. Nah, oleh karena itu yang dilakukan Amerika adalah menyerang kembali Yaman, pasukan Yaman, sehingga inilah yang menjadi faktor penguatan yang terjadi terhadap dolar Amerika. Ini juga sama terjadi pada gold. Jadi pada prinsipnya faktor yang terjadi adalah karena geopolitik yang lagi tidak menentu di Timur Tengah. Rekan trader kalau lihat di platform bagaimana selama 2 hari ini gold benar-benar sangat luar biasa dia naik. Dan kalau rekan trader lihat, ya, untuk 2 hari ini dolar Amerika naik. Rekan trader lihat kemarin, ya,
dia naik sampai level 102.397 setelah sempat dia turun di 101. Hari ini pun juga terjadi gap. Gapnya itu dimulai dari 102.477 dan sekarang dia sudah berada di 102.705. Nah, imbas dari geopolitik ini memang benar-benar membuat dolar Amerika ini terbang tinggi. Dan kalau rekan trader lihat ya, ini saya dapat informasi ya. Kalau kita lihat bahwa ini saya udah seperti kayak analis bola aja mendapat informasi ya dari ketua umum ya PSSI. Tapi ini lain. Saya dapat informasi rekan trader bahwa meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah mendominasi sentimen pasar pada hari ini. Ya, ini menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh media pemerintah Iran, ya, di mana Korps Pengawal Revolusi Islam Iran menembakkan rudal balistik, ya, dan serangan itu berada di dekat konsulat Amerika di Irak. Nah, ini dia. Dari berita ini aja kita sudah bisa tahu bahwa akibat berita yang dikeluarkan ini, gap langsung terjadi pada dolar Amerika. Semua akan mencari aset safe haven. Dolar Amerika terjadi gap di awal hari Selasa ini dan dia naik sampai 102.8 lebih ya, 800 lebih, 8 bla bla bla. Oleh karena itu rekan trader, menurut analisa saya, dalam minggu ini sampai beberapa hari ke depan ini, apabila ketegangan geopolitik masih terus menguat, artinya akan membuat dolar Amerika ini akan sedikit mengalami penguatan juga karena orang berlomba-lomba di aset safe haven ini. Oleh karena itu rekan trader, tidak bisa dipungkiri ketegangan geopolitik mempengaruhi pasar. Baik itu dolar Amerika, baik itu gold, akan menjadi titik utama yang dituju oleh semua pemain pasar. Rekan trader, demikianlah judul tema kita pada hari ini, dan seperti biasa setelah tema kita akan coba masuk di analisa teknikal kita. Analisa teknikal rekan trader, kita akan masuk dari indeks dolar Amerika seperti biasa. Bagaimanakah indeks dolar Amerika pada hari ini? Rekan trader bisa lihat bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini ya bisa dilihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika dia mengalami penguatan yang dahsyat. Gap yang terjadi barusan selama awal pasar dibuka, kita bisa lihat bahwa ini menurut analisa saya dia ini masih bisa naik, tapi kenaikan dia ini udah nggak terlalu tinggi rekan trader. Kalau menurut saya kenaikan yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini sudah tidak terlalu tinggi lagi, malahan rekan trader ya. Saya bisa bilang bahwa kenaikan paling signifikan itu yang menurut saya yang paling tertinggi itu mungkin sampai di level sini rekan trader. 102.813 itu yang paling tinggi sekali. Tapi setelah itu dia akan balik arah, dan kalau kita lihat pun juga tendensi balik arah ini sangat kuat. Untuk analis saya dia bisa balik arah itu sampai di level 102.516. Oleh karena itu arah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa dia akan bergerak antara 102.516 sampai 102.813. Selanjutnya euro angkel saham dolar. Bagaimanakah euro angkel saham dolar rekan trader semuanya? Kita bisa lihat dengan jelas. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, pergerakan dari euro angkel saham dolar hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro angkel saham dolar jatuh bangun. Dia mengalami kejatuhan dan ini wajar aja karena diawali dengan gap yang terjadi pada dolar Amerika akibat serangan yang tadi saya bilang bahwa dia ditembakin rudal di sekitaran kedutaan besar Amerika. Dan kita bisa lihat bahwa dia ini akan mengalami, menurut saya dia akan mencoba turun ya. Kalaupun turun paling terendah menurut saya di posisi 1.09016. Tapi sekarang dia berada dalam posisi penguatan. Jadi saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba naik lagi sampai level paling tertinggi menurut saya itu di seputaran 1.09494. Oleh karena itu arah pergerakan yang terjadi pada hari ini menurut analisa saya itu dia akan coba bergerak antara 1.09016 sampai 1.09484. Bagaimanakah
pound sterling uncle saham dolar. Untuk pound sterling uncle saham dolar, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa pound sterling uncle saham dolar ini dia jatuh juga rekan trader akibat kejadian yang barusan terjadi, penyerangan yang terjadi, faktor geopolitik. Dan saya bisa bilang bahwa dia ini kalaupun turun lagi, menurut saya pelemahan yang paling maksimal itu sampai di 1.26625. Dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke level paling tertinggi di seputaran 1.27257. Nah ini dia. Ini kita lihat rekan trader. Nah ini dia ya. Oke. Bagaimanakah gold alias emas? Kita lihat emas. Nah untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold hari ini dia agak sedikit mengalami pelemahan. Tapi rekan trader, saya bilang sekali lagi bahwa tapi ada tapinya ini. Saya masih lebih bilang bahwa dia ini akan mencoba naik rekan trader. Dan saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba naik sampai level paling tertinggi minimal di seputaran 2057, masuk lagi ke poin 2050. Dan yang paling maksimal itu adalah ya menurut analis saya dia akan mencoba naik sampai level paling tertinggi di seputaran 2062. Ya, oleh karena itu saya bisa bilang bahwa emas ini akan mencoba bergerak sangat fluktuatif ya dari level yang paling terendah di seputaran 2043 sampai level yang paling tertinggi menurut saya itu di seputaran ya 2062. Ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada emas. Dan untuk USD yen Jepang kita bisa lihat di sini USD yen Jepang pada hari ini penguatannya sangat luar biasa. Dia akan naik ya. Dan menurut saya kenaikan dia paling maksimal itu ya menurut saya paling maksimal itu di 146.400 itu udah paling maksimal ya. Dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia turun kembali lagi di 145.710. Oleh karena itu arah pergerakannya pada hari ini menurut analis saya antara 145.710 sampai 146.400. Oke, rekan trader, demikianlah analisa teknikal yang baru saya bawakan. Dan sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader ini adalah website resmi dari Amarket. Silakanlah mendaftar bersama kami Amarket. Kami adalah broker yang sangat luar biasa ya, yang selalu memberikan terbaik buat rekan trader semuanya. Dan jangan lupa juga untuk kalender ekonomi hari ini ya cuman pada pukul 2 nanti rekan trader IHK dari Jerman itu pun juga sudah keluar ya. Selanjutnya kita akan lanjut besok. Besok ini hari yang paling penting karena ada PDB dari Cina, itu hati-hati gold ya. Itu hati-hati. Penjualan retail juga ada inflasi dari Eropa ini besok ini mulai besok hari Kamis hari Jumat itu sangat penting. Dan rekan trader kalau ada punya waktu dan kesempatan rekan trader bisa baca artikel saya di Investing. Ini saya menulis tentang emas minggu ini faktor geopolitik penentu penguatan emas. Rekan trader bisa lihat juga di sini tulisan saya ya. Harap dibaca ya, tulisan-tulisan saya ini luar biasa bisa menjadi referensi buat trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa 16 Januari tahun 2024. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sekali lagi, sukses terus, analisa terus, karena kesuksesan kita tidak terlepas dari analisa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.